Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang digital debunker. Apa sih digital debunker? Artinya tuh di zaman digital itu kita masih maksain pengen tinggal di dalam bunker ya, atau apa sih bunker itu, semacam kayak ya pokoknya safe house, ruangan yang besi yang itulah, yang ya pokoknya nggak mau keluar gitu loh, nggak mau tahu dunia luar. Jadi sebelumnya Sirtiman mau cerita ya, pas kemarin ini setor ke temennya yang punya usaha barang elektronik bekas ya. Ya karena ada satu yang laku kipas angin itu, ya akhirnya Sirtiman setor ya. Videonya juga udah dibikin kemarin tentang kipas angin yang ya pokoknya biaya adminnya itu diambil ya, gede sekarang ya Tokopedia. Jerman bilang ini nggak sentimen ngambil untung lah, ya, yang penting bantuin aja, lagian juga nggak seberapa gitu. Jerman ada proyek lain nanti duitnya dari situ gitu. Karena emang jualan ecer itu terasa banget sepi banget ya, sepi dan benar-benar nggak bisa diandalkan, nggak bisa dibikin apa ya, jadi kurang solid sekarang ya, nggak kayak dulu Jerman jualan panci atau barang elektronik aksesoris ini jalan sekali gitu. Yang sekarang ini mungkin karena barangnya dia ya, mungkin karena ya itulah beda-beda barang, beda rezeki gitu. Meskipun Sirtiman yang buka lapaknya, tapi omsetnya beda itu. Kecepatan perputarannya beda. Nah, di sini seperti biasa Sirtiman yang mengajak ya, ayo mulailah digital, mulai ngupload video. Barangnya difoto-fotoin, pokoknya gimana caranya biar eh, biar orang nih ngelihat barangnya di online gitu, istilahnya seperti itu. Tapi dia jawabannya tetap aja kekeh ya, apa ya, ini nggak bisa, dia dia tuh nggak, bukan bidangnya, dia nggak nyaman, dia udah nggak ada niatan, benar-benar tertutup mau ke arah situ gitu. Nah, di sini Sirtiman ngelihat ke tokonya, tokonya itu udah apa ya, barangnya tuh udah sesek banget. Sirtiman kalau masuk juga miring-miring nyenggol ya. Ada apa sih? Pokoknya ada kipas angin, ada VCD yang rusak segala macam. Sebenarnya kalau VCD rusak aja dulu Sirtiman pernah jual rusak ya, bisa laku 25 sampai 35 gitu. Dan ya begitulah, kalau barangnya cuma ditaruh di toko ya peluangnya ya susah untuk laku gitu. Sebenarnya kan ajakan Sirtiman kan seharusnya kan ya, ya minimal dicoba dulu lah. Siapa tuh ada perubahan rezeki gitu. Tapi kayaknya dia emang udah kekeh, udah nggak mau deh. Nyaman di situ aja, nyamannya kayak gitu aja, buka toko. Ya udah, kalau ada rezeki laku, kalau nggak ada ya nggak apa-apa kata dia, seperti itu. Cuma kan ya seperti Sirtiman prediksi ya. Sebenarnya ini udah dari tahun-tahun ke lalu, dari tahun-tahun lalu nggak ada satu apa sih, nggak ada satu perbedaan gitu loh. Yang ada justru barangnya tambah banyak, dan ya dia ya namanya nggak tahu lah. Mungkin asumsinya kalau rezeki hoki kata dia. Kalau emang hoki sih saya gini aja juga ya rezeki itu. Cuma kan kalau Sirtiman namanya penjual itu ya, kita harus benar-benar kadang harus jemput bola ya, nggak cuma jemput bola tapi benar-benar harus bisa beradaptasi. Benar-benar adaptasinya nih nggak cuma di mulut doang gitu, tapi benar-benar kan udah ngerasain sendiri perbedaannya dari sebelum COVID, COVID sampai setelah COVID itu. Sirtiman juga ngerasain, dia juga ngerasain, orang ya tahu, masing-masing udah pada tahu, cuma giliran disuruh. Ya kalau pengen ada kemajuan, perkembangan ya ikutin ikutin apa yang lagi orang-orang ini sekarang, orang-orang rame di YouTube, orang-orang rame di TikTok, itu ikutin gitu loh. Ya istilahnya teman udah nyinggung juga, handphone ya masa dipakai cuma WA doang gitu. Sedangkan
fiturnya banyak, fiturnya bisa langsung ngupload ke YouTube, ke Tokopedia, apa OLX, seperti itu. Banyak cara istilahnya menambah sumber pendapatan lagi. Cuma kembali ya, dia tuh ya seperti itulah, kayaknya emang udah kekeh, udah enggak tuh enggak gitu, orangnya kayak gitu. Jadi Sirman udah kasih perbandingan kalau misalnya zamannya ini naik terus ya, melesat terus, semakin maju, semakin persaingannya banyak. Jadi semenjak COVID ini 79% ini peningkatan jumlah yang online. Artinya benar-benar yang transaksi di online-nya ini hampir 80% meningkat. Sedangkan yang di offline ini ya udah habis semua ke online semua gitu loh. Jadi ceruk pasarnya atau pokoknya yang di kolam untuk offline itu udah sedikit sekali, transaksi jual beli itu udah sedikit sekali, orang udah pada online. Jangankan apa ya, beli makanannya udah pakai ShopeeFood, GoFood, apalagi cuma barang diantar ke rumah COD gitu. Sebenarnya sih teman udah sering bahas ini ya. Cuma ya seperti itulah, dia lebih milih ya udah gini aja, gue nggak apa-apa ketinggalan zaman, yang penting itu bukan bidang gua, itu nggak nyaman kalau gue lakuin seperti itu. Nah di sini Firman paling cuma kasih apa ya, kasih satu statement ya, satu penguat konteks ya. Kalau yang hal seperti itu tuh seharusnya eh, ya orang harus paham diri ya. Kalau emang udah kenyataannya di dunia nyata ini kayak mal-mal sepi, toko Tanah Abang sepi, toko-toko offline ini udah banyak yang tutup. Banyak yang tutup di sepanjang jalan dekat rumah aja, banyak banget yang tutup. Yang depan pom bensin sampai JNE pun tutup ya. Istilahnya mereka tuh ya nggak tau lah. Mungkin ya karena marketplace kan sekarang udah pakai kurir rekomendasi ya kalau masalah kayak JNE itu. Jadi benar kayak JNE, JNT tuh mereka harus survive banget gitu. Istilahnya kayak Tokopedia aja kerja sama Gojek. Sebetulnya kalau ngirim barang pokoknya Gojek, kalau yang instan atau same day. Kalau yang kurir rekomendasi biasanya dia pakai eh, si cepat atau antar aja seperti itu. Nah, disinilah ya itu zaman ini udah berubah gitu. Kalau benar-benar nggak mau minimal ngimbangin lah di bawahnya nggak apa-apa gitu. Nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah terlalu nggak usah terlalu ya sesuai dengan kapasitas. Cuma ya harus ada peningkatan gitu. Jangan jangan tutup kuping, tutup mata, bodo amat. Sementara kalau dilihat dari pendapatan, ya namanya kemajuan zaman ini kan inflasinya tambah naik, bayar sewa toko tambah naik, bayar listrik tambah naik, bayar pulsa tambah naik. Kayak di toko aja harus beli rokok, beli kopi itu harganya pada naik. Makanya kalau nggak mau berubah, ini dia nanti akan kesulitan sendiri di masa depan gitu loh. Nanti akan apa sih? Mau gimana duitnya dapatnya sedikit, cuma kebutuhannya ini banyak sekali, nanti akan kejadian, akan pusing gitu. Jangan sampai dia kejebak di kayak pinjol atau main judi online seperti itu, berharap mimpi, berharap bisa istilahnya mengembalikan kejayaan, kesuksesan jualannya seperti itu malah nanti malah bakal banyak masalah lagi. Jadi ya emang ya itu emang udah pilihannya sih ya. Jadinya ya udah gitu, Sirman lepas tangan gitu. Udah mau bantu dia nggak mau, ya lepas tangan tuh. Udah selesai. Makanya terakhir yang ya ada sedikit barang dia di sini, cuma kayaknya itu yang terakhir aja gitu. Sirman udah nggak mampu kalau ngurusin jual beli barang yang ecer kayak gitu. Persaingannya udah berdarah-darah. Udah nggak bisa ngambil untung gede-gede di marketplace, biaya administrasinya tinggi juga. Masalah pengirimannya nggak seenak dulu gitu. Dulu masih bisa di pick up, karena sekarang ini ada batas pick upnya ya, jadinya harus bolak-balik
ke jasa pengiriman gitu ya ongkos lagi, ongkos bensin dan lain-lain, jadinya ya seperti itu. Dan yang 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 disayangkan itu ya kalau orang-orang seperti itu, kayak sekarang kan segala sesuatunya udah gampang gitu. Kalau mau bayar, bayar aja udah tinggal scan kris, scan Shopee, GoPay, jadi nggak orang jadi nggak susah gitu. Kadang beli sayur aja transfer ya langsung barang dikirim seperti itu. Karena emang udah transaksinya udah semudah itu tuh. Sedangkan ya saya teman tahu dia itu nggak punya rekening tabungan, nggak punya aplikasi kayak gitu-gitulah. Kalau ada yang mau beli via dikirim dia bingung, kontaknya Sirtiman lagi, dan ya inilah jadinya jadi ngeribetin gitu loh, jadi ngeribetin Sirtiman. Makanya sampai di sini ya cara lama ini apa ya, emang udah kurang tepat ya, orang udah kurang tepat, justru bikin bingung gitu loh, cara lama ya. Pembayaran juga kadang orang mau bayar, nggak, cashnya nggak ada, adanya ini debit kayak gitu, atau adanya apa Dana seperti itu ya, aplikasi Dana ya. Ya, kalau dia nggak bisa nyediain semuanya ya bisa nggak jadi transaksinya itu, bisa batal, bisa. Terus gimana? Terus gimana bayar itu? Akhirnya nggak jadi seperti itu. Nah, di sini emang cara lama ya sangat ini ya, sangat udah outdated, udah ketinggalan. Ya disarankan ya yang ngikutin lah, minimal download aplikasi, atau ya kalau dia nggak mau istilahnya ngupload video ngelapak di marketplace atau ngelapak di OLX, Facebook Marketplace, ya minimal dia urusin masalah pembayaran lah, disiapin, tinggal download aplikasi dari handphone, atau ya pokoknya minta tolong ya anak-anak, anaknya lah, dia punya anak mungkin udah SMA ya, seharusnya bisa gitu. Juga seharusnya masalah pengiriman kalau bisa dia download aplikasi Gojek gitu biar bisa nyelesain masalah. Kalau ada yang mau beli misalnya lokasinya jauh, itu kan dia bisa kirim pakai Gojek gitu. Misalnya orangnya udah transfer, cuma dia bingung mau ngirimnya pakai apa gitu. Pesan Gojeknya bingung, kalau mau ke Tiki JNE dia juga bingung, nggak ngerti, ya jadinya bingung. Akhirnya ya sering-seringnya ya minta bantuan Sirtiman lagi kan. Ya kalau udah waktu Sirtimannya bantu, cuma kalau lagi sibuk ya, kalau lagi bikin produk itu emang Sirtiman nggak mau diganggu ya. Udah waktunya nih benar-benar fokus, kerjanya juga fokus. Jadi kayak kadang ya sempat nolak, cuma dianya kayak mungkin sakit hati ya. Cuma gimana lagi gitu loh. Kalau terus-terusan kayak gitu, ya habis lah. Sirtiman juga punya kerjaan pribadi gitu. Di sini Sirtiman juga ini apa, ngasih gambaran ya. Ini kalau misalnya online, ini barang habis tengah di tokonya, terus ya kemungkinan dia pasti keteteran, ada karyawan. Cuma kata dia karyawan nanti kalau udah rame baru ngambil karyawan kayak gitu. Ya sekarang gimana mau rame kalau dianya aja suruh promosi online aja nggak mau, itu kesempatan yang ibaratnya udah nggak ada pilihan lain. Dia aja nggak mau, gimana mau rame, gimana mau ngandalin orang lewat itu bisa rame gitu loh. Ya kecuali kalau kebakaran gitu, cuma kan ya habis barangnya. Nah di sini orang kadang mikir segala sesuatunya masih mengharapkan keberuntungan, hoki, rezeki itu nggak kemana seperti itu ya. Ya emang gitu loh. Cuma tetap aja namanya manusia itu harus berusaha ya. Makanya kalau ya mungkin orang umum ya oke lah kita berdoa minta rezeki, kita percaya punya dikasih rezeki tiap-tiap orang. Cuma kembali ya kalau Sirtiman ngerasain ya udah paham ya masalah berdoa dari sendiri juga. Sirtiman udah belajar manajemen, belajar kita tuh merencanakan, memprediksi, terus melaksanakan tugas sampai sampai umpan baliknya. Ya, ini tugas yang udah di dari awal ini sampai dijalanin ini umpan baliknya gimana gitu.
kalau ada misalnya harus ada yang diubah. Nah, orang kan seperti itu. Jadi ya mikirnya ini nggak cuma ngarepin hoki, keberuntungan, rezeki, udah ada yang ngatur. Dan di sini kita sebagai manusia kita berusaha ya, meskipun rezeki udah ada yang ngatur, kalau kita bisa merubah nasib sendiri, nambahin lagi rezekinya itu kan bonus gitu loh. Itu kan istilahnya bonus dari kita gitu. Ya mungkin ya udah diatur rezekinya. Cuma kalau ngelihat wah ini effortnya emang ya lebih banyak gitu. Istilahnya kerjanya juga lebih giat. Otomatis kan ada aksi, ada reaksi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jualannya lebih, promosinya lebih gencar, konversinya kan ada gitu loh. Setiap mata memandang, 100 mata memandang, 2 orang beli, 1000 mata memandang, kaliin 10 atau 20 orang beli seperti itu gitu. Kalau ya kalau di di prinsipnya Sirtiman ya, ya pokoknya eh, pandangannya Sirtiman seperti itu. Dan ini juga Sirtiman yang paling ngeri ini tentang dia nih udah merasa kayak zona nyaman ya. Kalau zona nyaman ini emang hal yang paling orang nggak mau hindari, orang nggak mau tinggalkan ya. Udah zona nyaman tuh emang nyaman banget. Dia berangkat ke toko, buka, ya paling pulang, tutup toko, pulang seperti itu. Hidupnya tuh udah nyaman banget kayak gitu. Dia nggak mau diganggu sama istilahnya ngirim-ngirim paket JNE atau ngupload-ngupload video online. Dia pengennya gitu aja udah. Hidupnya tuh udah bahagia kayak gitu gitu. Jadi emang ya ya kita menghargai orang keinginannya ya. Cuma kembali masalah ini dia harus paham itu bisnis ini kalau stagnan, kalau dianya gitu-gitu aja bisnisnya, sementara dunia usaha ini bergrafiknya meningkat, tambah maju segala sesuatunya ya, entah itu peraturan usahanya atau ya kayak jasa pengiriman, kayak marketplace, kayak pokoknya beberapa variabel ya, beberapa variabel yang mempengaruhi istilahnya keuntungan. Dan kalau dia ini nyamannya kayak gitu, sementara yang tadi Sirtiman bilang inflasi, masalah persaingan barang, ya kayak dia jual barang-barang bekas, muncul barang baru yang harganya lebih murah dari barang bekas, terus gimana gitu. Nah disinilah seharusnya dia ini beradaptasi ya. Cuma dia kan mengharapkan ntar juga ada orang datang, ntar kita main harga tawar menawar gitu. Kembali kayak ke zaman awal orang seperti itu, barter tawar menawar. Nah di sini ya beda gitu. Sekarang transaksinya ini bener-bener kecepatannya ya. Orang nyari udah ngeliat rating harga murah langsung dibeli gitu. Ngapain dia ngeliat-ngeliat rating yang nggak ada, barangnya bekas, harganya mahal gitu. Disinilah jebakan-jebakan bisnis ini bikin yang di zona nyaman ini bakal bakal apa ya, kesulitan ya, bakal hidupnya susah gitu, bakal kena banyak masalah ya. Jadi dia nggak bisa ngambil keputusan ya, nggak bisa istilahnya ganti format gitu. Dan ini akan susah gitu. Ya Sirtiman sih kejadiannya ini sebenarnya akan menyeramkan sekali ya menurut Sirtiman. Pertama kayak harga sewanya naik, harga listriknya bisa naik, terus ya masalah ya kayak uang-uang keamanan, terus masalah ya biaya-biaya lainnya, biaya istilahnya operasionalnya juga naik. Dan kalau terus-terusan gini, jangan sampai dia nombok. Mungkin dari keluarganya atau istrinya punya usaha lain ya, dia bisa subsidi gitu. Cuma kan ya namanya usaha ini kan, bisnis ini ya harus menguntungkan gitu. Jangan minta disubsidi dari yang lain mulu. Itu namanya bukan bisnis, jadi kayak apa ya, hobi. Jadi benar-benar hobi gitu ya. Nggak apa-apa rugi, yang penting gue happy gitu, seperti itu. Jadi jangan jadikan bisnis ini kayak hobi gitu ya. Kalau udah hobi emang menyenangkan,
nyaman ya, makanya terbentuklah zona nyaman kayak gitu. Nah, di sini ya harus bisa memprediksi masa depan, ya namanya pebisnis harus bisa ngelihat 1 tahun lagi kayak gimana, 5 tahun lagi kayak gimana, 10 tahun lagi kayak gimana. Itu memang harus pebisnis, harus visinya yang kuat gitu. Kalau cuma sekedar jualan aja ya akan sulit gitu, akan sulit ya. Dan inilah namanya bisnis, itu kadang pengaruh macam-macam ya. Ada harga dolar, harga naik, ada harga bensin naik, harga-harga naik, apalagi mau lebaran, harga-harga naik seperti itu. Jadi ya harus bisa ya untuk memperkuat visi dan misinya, atau malah merubah ya misi visinya jadi yang lebih adaptif dengan kemajuan zaman. Bahasa kemajuan zaman terus ya. Jadi kayak emang sekarang ini orang kayak dibikin takut dengan masa depan ya. Apalagi sekarang ada gosip mau gempa yang dahsyat gitu, yang bisa membelah Jawa gitu. Jadinya kan orang tambah terpecah ya, konsentrasinya, mental, psikis, psikologisnya jadinya jadi nggak tenang ya, jadi stresnya tambah tinggi. Makanya di sini ya untuk yang zona nyaman ya harus mulai ya minimal ngelongok kalau bisa benar-benar tinggalkan, karena segala sesuatunya akan berubah dengan drastis, pesat gitu. Jangan seperti tadi ya, jangan zamannya udah maju tapi dia memilih tinggal di dalam bunker ya. Biar ya pokoknya kalau ada gempa, ada bom atom, perang segala macam, dia nggak kena imbasnya gitu. Jadi kan kayak waktu itu ada ya kayak film yang gambarin dia udah 10 tahun, 30 tahun di dalam bunker ya, tiba-tiba ya gimana, tiba-tiba harus keluar dan dunianya tuh udah berubah gitu loh. Cara dia pakaian lama, terus ya segala macam udah berubah 30 tahun ya. Entah itu kendaraannya, dan dulu mobilnya ya tahu sendiri, mobil kuno, terus tiba-tiba sekarang mobilnya malah ada yang mobil jalan sendiri, mobil pakai listrik dan lain-lain gitu. Dan inilah emang ya biar biar ya kalau udah gini ya biar mereka kena 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 imbasnya, kena getahnya sendirilah gitu, biar ngerasain deh. Cuma saat mereka udah terlalu terpuruk, ya ini seniman udah nggak bisa bantu gitu loh. Karena untuk kalau levelnya udah jatuh ke bawah itu ngangkatnya itu lebih susah gitu loh. Kalau sekarang nih seharusnya saat-saat kritis ya, ibaratnya dia udah di ujung jurang, cuma kalau udah jatuh ke jurang, seniman juga udah susah gitu. Untuk yang lain juga diambil pelajaran ya guys, masalah ini. Kadang kita harus ya gimana ya, ngikutin perkembangan zaman ya, nggak harus yang terlalu ngetren, tapi jangan terlalu ketinggalan juga. Kayak di bisnis online ya, saya kan kalau membandingin dari luar, kayak segala sesuatunya di luar ada hal yang baru, yang tren. Di Indonesia ini kemungkinan baru munculnya ini lama, setahun 2 tahun baru gitu. Dan ini Indonesia ketinggalan terus, kayak di bisnis online ini ketinggalan terus gitu. Orang masih belum pada tahu autoresponder, passive income, produk digital. Sementara yang di luar ini dari tahun 2008 udah rame gitu, sampai zamannya Amazon, dari rame sampai ya sekarang udah dikalahkan sama yang barang-barang dari Cina ya, pasti Alibaba atau AliExpress seperti itu. Nah, di sini perkembangan zamannya udah udah pesat gitu. Kalau kita nggak tahu, tutup mata tutup telinga ya bakal tergerus ya, ya bakal ya. Di Indonesia masih untung lah, istilahnya makan nasi sama garam aja bisa gitu. Kalau kayak tinggal di Jepang atau di Korea ya, biaya hidupnya tinggi ya, dan ya segala sesuatunya yang nggak mudah gitu. Mau beli apa-apa mahal, mau makan susah, mau tidur ya
nyewa tempat ya kontrak kan yang mahal, itu nggak kayak di Indonesia mungkin ya ada lah yang 100.000 sebulan kamar kecil 200 gitu. Ya cuma kalau misalnya segala sesuatunya itu bertambah parah ya ini udah saatnya ya harus berubah gitu. Pokoknya kalian ngerasain deh kalau omsetnya tuh drop, udah sepi banget nih yang jualannya, udah nggak ada apa sih hasilnya, nggak sesuai banget apa yang diharapkan, untungnya udah boleh dibilang nombok, ya udah ganti format gitu, jangan dipakai terus-terusan format yang lama gitu. Tinggal belajar ya, belajar dan praktek ya. Segala sesuatunya harus dimulai dan benar-benar harus harus dari langkah pertama ya, dari langkah pertama. Kalau kita nggak berani ngelangkah, lebih baik jangan usaha gitu, jangan bisnis lah, ngapain kayak hobi atau apa gitu. Kalau bisnis mah ya nggak bisa main-main, itu nggak bisa disamain sama hobi seperti itu. Oke guys, kalau ada yang mau ditanya silahkan kolom komentar, juga jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.